Oke, berikutnya adalah perlindungan katodik tangki besi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya adalah kalau Anda punya logam ya atau ya apapun logamnya itu pasti akan mengalami proses oksidasi atau pengkaratan. Tapi eh, karatnya itu ada yang menguntungkan, ada juga yang merugikan. Seperti aluminium itu justru malah menguntungkan karena dia melindungi aluminium dari proses karat lebih lanjut. Tapi kalau seperti besi itu ternyata karatnya bersifat porous atau dia berpori. Karena berpori maka justru malah menyebabkan apa ya namanya menyebabkan kerusakan begitu atau dia justru malah tidak baik bagi si besinya itu sendiri. Cara mengatasinya bagaimana? Cara mengatasinya adalah dengan dicat. Nanti kalau dia dicat maka yang terjadi adalah dia mengalami apa ya namanya ya mengalami oksidasi adalah yang bagian luarnya atau catnya. Jadi kalau misalkan nanti catnya sudah rusak, tinggal diamplas, dicat lagi. Nah, masalah kemudian akan muncul apabila besinya itu ditanam di dalam tanah. Ya, misalkan ya kalau kayak Anda ke itu ya ke apa namanya ke pom bensin ya, pom bensin itu dia tangki atau apa istilahnya ya, ya tempat pengisian bahan bakarnya itu kan ada masing-masing ada pomnya begitu ya. Tapi kan itu sumbernya dia nyedot dari satu tangki yang sama. Dan tangkinya itu diletakkan di bawah tanah. Apakah di bawah tanah kemudian terlindungi dari karat? Jawabannya jelas tidak. Karena tanah itu kan nanti kalau kehujanan tanahnya juga jadi basah. Kalau tanahnya basah berarti dia nanti juga bisa menyebabkan karat. Terus bagaimana caranya melindungi? Apakah kemudian tangkinya itu kita cat, kemudian kita tanam, besok kalau catnya rusak kita bongkar lagi, kita cat lagi, kita tanam lagi, rusak lagi, cat lagi, repot ya jadinya ya. Biayanya juga akan relatif lebih mahal. Nah, bagaimana caranya? Caranya adalah dengan menggunakan perlindungan katodik ya. Bisa kita lakukan dengan melakukan yang namanya perlindungan katodik. Jadi, besinya itu tetap kita tanam di dalam tanah. Kemudian, besi tadi itu kita hubungkan dengan kabel. Ya, kita hubungkan dengan kabel. Kemudian di atas permukaan tanah itu kita menggunakan apa namanya logam-logam yang lebih mudah teroksidasi dibandingkan Fe. Kalau dalam contoh ini pada slide nomor 50 dia menggunakan magnesium. Ya, jadi ini kalau ini permukaan tanah di bawah itu adalah apa tadi wadah besinya ya atau tangki besi yang terbuat dari besi. Kemudian di atas ini dihubungkan dengan kabel ke bawah. Di atasnya itu nanti kita taruh yang namanya magnesium. Nah, karena magnesium ini lebih mudah teroksidasi dan dia terhubung dengan besi, maka yang teroksidasi bukanlah besinya. Yang teroksidasi adalah magnesiumnya yang ada di permukaan. Nah, begitu ya. Jadi, nanti karena Mg lebih mudah teroksidasi dan dia terhubung dengan apa namanya terhubung dengan tangki besinya yang ada di dalam tanah, maka yang terjadi adalah bukan besinya yang teroksidasi, tapi yang teroksidasi adalah magnesiumnya. Nah, nanti kalau magnesiumnya teroksidasi dan magnesiumnya sudah habis, maka magnesiumnya tinggal kita ambil, kita ganti magnesium yang baru. Oke, nanti magnesiumnya itu terletak di atas permukaan tanah, sementara besinya ada di bagian bawah. Dengan perlindungan seperti itu, maka nanti besinya tidak akan teroksidasi, tapi yang teroksidasi adalah Mg-nya. Atau besinya tidak akan berkarat, tapi yang berkarat adalah magnesiumnya.
Nanti kalau magnesiumnya sudah berkarat semua, magnesiumnya diambil, diganti magnesium yang baru. Nah, proses-proses seperti ini sering digunakan apabila untuk kabel-kabel yang terbuat dari besi atau mungkin tangki-tangki, misalkan kayak di Arab-Arab sana ya. Di Arab itu ada tangki minyak, dia habis mengambil minyak dari dalam tanah, kemudian disimpan dalam tangki, nggak harus di atas permukaan ya, di dalam tanah juga bisa. Nah, untuk melindungi tangki-tangki itu yang di bawah tanah atau mungkin kabel-kabel di bawah tanah itu ada istilahnya apa ya, korbannya ya, ada tumbalnya ya sebenarnya itu ya. Jadi ibaratnya itu kan kita menumbalkan ya. Iya, jadi magnesium itu sebagai tumbal gitu. Magnesium sebagai tumbal yang mengalami oksidasi, tapi si besinya tidak mengalami oksidasi. Oke, berikutnya adalah elektrolisis ya. Kalau yang tadi kita sebelum membahas tentang proses pengkaratan itu kita membahas tentang sel volta. Nah, sekarang kita gantian membentuk atau kita membahas tentang sel elektrolisis. Sel elektrolisis itu banyak digunakan ya, banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan kemarin saya sudah jelaskan, misalkan pada proses penyepuhan emas pada logam-logam tertentu. Ada juga ya, dia itu misalkan pada di pabrik ya, itu untuk menghasilkan gas Cl2 dan juga Na atau natrium. Itu bisa dibuat dari proses elektrolisis lelehan NaCl. Jadi garam dapur itu dilelehkan ya, bukan dilarutkan ya. Kalau dilarutkan itu kan berarti garam dapur dimasukkan ke dalam air. Tapi ini bukan dilarutkan tapi dia dilelehkan. NaCl-nya dilelehkan sehingga dia meleleh, kemudian baru di elektrolisis menggunakan katodanya iron atau besi dan juga anodanya adalah Anodanya adalah karbon. Anodanya adalah karbon. Maka di anoda dia nanti akan menghasilkan gas klorin atau Cl2. Kemudian di katodanya itu dia akan menghasilkan natrium. Ya, nanti itu di pabrik-pabrik kimia tertentu ya yang memang tujuannya untuk menghasilkan gas klorin dan juga logam natrium. Yang paling umum sering kita lakukan itu adalah misalkan kalau di di lab itu dia elektrolisis air ya. Tapi sebelum masuk ke elektrolisis air, mungkin kan ada pertanyaan ya, kenapa kok dia menggunakan menggunakan lelehan lelehan NaCl. Kenapa nggak larutan NaCl? Karena nanti kalau misalkan Anda menggunakan larutan NaCl, itu nanti tidak akan dihasilkan natrium dan gas klorin. Tapi yang dihasilkan adalah senyawa yang lain. Silakan nanti coba Anda pikirkan diri ya, kira-kira apa? Ini bukan tugas ya, tapi coba Anda kira-kira sendiri, kenapa kok dalam produksi logam Na atau logam natrium dan juga gas klorin itu menggunakan lelehan NaCl, bukan menggunakan bukan menggunakan larutan NaCl. Coba Anda pikirkan ya. Oke, berikutnya elektrolisis air. Oke, ini juga sering ya kita lakukan untuk percobaan-percobaan di laboratorium, menggunakan air itu sebagai zat yang akan kita zat yang akan kita elektrolisis. Itu pada oksidasinya ya yang terjadi. Kalau oksidasi itu kan berarti dia kenaikan bilangan oksidasi ya. Oksidasi itu kan berarti kenaikan bilangan oksidasi. Kalau H2O itu kan terdiri dari H itu muatannya positif 1 dan O itu muatannya adalah 2-. Kalau misalkan yang teroksidasi, kira-kira apakah yang H-nya atau yang O-nya gitu ya.
Ya, jadi cara membedakannya begitu. Kalau misalkan Anda mau mengoksidasi H, H itu kan udah muatannya positif 1. Apakah kemudian H itu bisa menjadi positif 2? Kan nggak mungkin ya. Maka satu-satunya yang bisa mengalami oksidasi itu adalah O-nya. O kan awalnya 2 min. 2 min menjadi 0. Demikian juga yang reduksi. Kalau reduksi dia pasti yang H plusnya ya. H plusnya akan menjadi H2. Jadi dia yang awalnya positif 1 menjadi 0. Oke, berikutnya akan menjelaskan tentang analisis kuantitatif terhadap elektrolisis dan perubahan massa. Oke, silakan disaksikan di video berikutnya.